Salam, jumpa lagi dalam pelajaran agama Katolik khusus pelajar SMP. Pada pertemuan pertama, kita telah melihat paham kerajaan Allah pada masa Yesus. Kali ini kita akan melihat Yesus mewartakan kerajaan Allah lewat perumpamaan. Ini merupakan materi kedua dari bab pertama. Sebelum kita membahas lebih lanjut materi ini, kami mohon dukungannya untuk mengklik tombol like, tombol subscribe, dan juga tombol loncengnya. Kita tahu Yesus banyak mengajar orang. Salah satu bentuk pengajaran Yesus adalah lewat perumpamaan. Ada begitu banyak perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus. Namun, pada pertemuan kita kali ini, kita hanya membahas setidaknya 5 perumpamaan Yesus, yaitu perumpamaan seorang penabur, dari Injil Markus bab 4 ayat 1 sampai 20, perumpamaan benih yang tumbuh Markus 4 26 sampai 29, perumpamaan lalang di antara gandum Matius 13 24 sampai 30, perumpamaan tentang pukat Matius 13 47 sampai 50, dan perumpamaan harta terpendam dan mutiara Matius 13, 44 sampai 46. Kita akan melihat satu persatu perumpamaan tersebut. Pertama, kita akan lihat perumpamaan tentang seorang penabur. Ini diambil dari Injil Markus bab 4 ayat 1 sampai 20. Namun, perumpamaan tentang seorang penabur dapat dibaca juga pada Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai 23 dan Injil Lukas bab 8 ayat 4 sampai 15. Nah, lewat perumpamaan seorang penabur, di sini Yesus mau menyampaikan sekalipun upaya menegakkan kerajaan Allah akan menemui kegagalan, namun karya Yesus tetap akan menghasilkan panenan melimpah. Ya. Dengan kata lain, dalam setiap tindakan kegagalan itu pasti akan ada. Namun, yakinlah semuanya indah pada waktunya. Nah, pesan yang mau disampaikan lewat perumpamaan ini adalah para murid Kristus, kita tak perlu berkecil hati dan mudah putus asa bila mengalami berbagai kegagalan. Karena semuanya akan indah pada waktunya. Dengan perumpamaan yang kedua, yaitu perumpamaan benih yang tumbuh. Tentang perumpamaan benih yang tumbuh itu hanya ada dalam Markus. Maksud dari perumpamaan ini adalah tumbuhnya kerajaan Allah sering tak bisa diamati dengan pasti. Semuanya tergantung pada Allah, bukan pada manusia. Nah, lantas apa pesan yang mau disampaikan lewat perumpamaan benih yang tumbuh ini? Ya, di sini mau disampaikan agar para murid Kristus tetap setia berbuat baik dalam kehidupan sekalipun hasilnya tidak tampak. Ya. Yang kedua, para murid Kristus tak bisa mempercepat atau memperlambat pertumbuhan kerajaan Allah. Karena apa? Karena Tuhanlah yang menumbuhkan kerajaan Allah itu. Kita hanya bisa bertindak, ya. Tapi tentang hasilnya Allah yang menentukan. Nah, inilah
yang mau disampaikan Yesus lewat perumpamaan benih yang tumbuh. Berikut perumpamaan tentang pukat. Ya. Nah, perumpamaan ini hanya ada dalam Injil Matius bab 13 ayat 47 sampai 50. Nah, dalam perumpamaan ini maksud yang mau disampaikan adalah kerajaan Allah merupakan kumpulan orang yang beraneka ragam. Ya, sama seperti ketika pukat diambil tuh ada banyak jenis ikan, ya. Ada besar, ada kecil, ada warna ini, ada warna itu, pokoknya beraneka ragam. Tapi hanya yang layak saja yang mendapatkan tempat. Dan itu adalah keputusan Allah sebagai raja. Ya, bukan keputusan ikannya, tetapi Allah yang menentukan. Nah, apa pesan yang mau disampaikan lewat perumpamaan ini? Jadi lewat perumpamaan pukat ini, hendaknya kita jangan merasa diri paling baik atau paling layak dalam kerajaan Allah. Kita hanya bisa berusaha untuk hidup pantas di hadapan Allah, sehingga kelak mendapat tempat di kerajaan Allah. Nah, sekarang kita akan melihat perumpamaan lalang di antara gandum. Ini ada dalam Injil Matius bab 13 24 sampai 30. Lewat perumpamaan ini, maksud yang mau disampaikan oleh Yesus adalah bahwa tegaknya kerajaan Allah terjadi bila yang baik dan yang jahat hidup bersama. Tegaknya kerajaan Allah mengandaikan adanya kesabaran dan kasih yang mendorong orang yang jahat itu menjadi baik. Ya. Jadi ada unsur pertobatan, ya, pertobatan di dalamnya supaya yang jahat itu yang disimbolkan dengan lalang itu dia bisa menjadi gandum. Bagi manusia mungkin tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu itu mungkin. Nah, pesan apa yang mau disampaikan lewat perumpamaan ini? Jadi lewat perumpamaan ini, janganlah mudah menghakimi dan menyingkirkan yang jahat. Ya. Berilah kesempatan pertobatan kepada mereka. Ini apa yang disampaikan Yesus lewat perumpamaan ini sangat relevan dalam kehidupan kita. Banyak orang begitu mudah menghakimi orang lain. Kalau orang lain itu tidak sesuai dengan keinginannya, tidak sepaham dengannya, udah langsung dihakimi sebagai orang jahat, sebagai orang kafir. Ya. Tetapi Yesus tidak mau menghendaki agar kita bersikap seperti itu. Kita diajak untuk mau memberi pertobatan kepada orang lain. Nah, akan melihat perumpamaan yang berikut, perumpamaan mutiara dan harta yang terpendam. Perumpamaan ini hanya ada dalam Injil Matius bab 13 ayat 44 sampai 46. Lewat perumpamaan ini, maksud yang mau disampaikan adalah bahwa demi kerajaan Allah, orang harus berani meninggalkan segala miliknya yang paling berharga. Dengan kata lain, kerajaan Allah itu menduduki prioritas yang sangat penting dalam hidup kita. Karena dia menduduki prioritas yang sangat penting, maka dia harus didahulukan. Ya. Kita ingat kata-kata Yesus, dahulukanlah kerajaan Allah, maka yang lain akan dilengkapkan kepadamu. Nah, pesan yang mau disampaikan lewat perumpamaan ini adalah, dalam hidup ada skala prioritas. Jangan sampai yang kurang penting mengalahkan prioritas utama.
para murid Kristus harus berani mendahulukan kerajaan Allah. Nah, demikianlah materi kedua pertemuan kita ini. Kita melihat Yesus mewartakan kerajaan Allah lewat perumpamaan. Apa yang disampaikan ini hanya merupakan gambaran singkat saja. Lebih lanjut tentang materi ini dapat dilihat pada Budak Bangka Blogspot. Kalian bisa mencari sendiri pada label pelajaran agama SMP ya untuk Budak Bangka. Kalian baca materi tersebut karena kelak ujian akan diambil dari sana. Nah, demikianlah pertemuan kita untuk pertemuan yang kedua ini. Akhir kata, kami mengucapkan sekian dan terima kasih.